Halo penonton, gimana hari ini? Masih suka liatin online-nya tapi nggak berani ngechat? Sampai kapan? Kembali lagi bersama saya Hans. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata seorang polisi di Amerika Serikat. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini berjudul Deliver Us From Evil. Dan berhubung habis ini saya masih ada tugas untuk angkat jemuran, jadi langsung saja inilah. Cerita diawali dengan penjelasan bahwa film ini merupakan inspirasi dari kisah nyata seorang polisi yang bernama Ralph Sarchi, lalu Sin berpindah ke satuan militer yang sedang melakukan peperangan di negara Irak. Peperangan itu berlanjut hingga malam yang sekarang para militer tersebut berhasil melumpuhkan beberapa musuh yang mencoba melarikan diri. Lalu ketika mereka mengecek jasad tersebut, ternyata di sana terdapat sebuah gua yang mencurigakan. Dua orang militer mencoba mengecek goa tersebut yang ketika sampai di bawah, tempat itu memiliki aroma yang sangat menyengat sampai-sampai membuat salah satu di antara mereka terpaksa menutup hidungnya menggunakan batang rokok. Sejauh ini tidak ada keanehan apapun hingga tiba-tiba kamera milik mereka mati dan... What is that? What the Sin berpindah ke 3 tahun kemudian, tepatnya di negara Amerika Serikat. Mari saya perkenalkan kepada seorang polisi bernama Sarchi yang merupakan tokoh utama dalam kisah ini. Di mana saat ini Sarchi sedang berpatroli bersama rekan satu timnya yang bernama Butler. Ini bentuknya. Perlu diketahui bahwa Sarchi ini memiliki insting yang kuat dalam menyelesaikan kasus, yang bahkan karena instingnya tersebut, Sarchi sampai mendapat julukan sebagai radar. 6 backup sergeant to Central K. What? You want a domestic call? Oh shit, radar? Adrenaline junkie. And without my radar, you don't get your fix. Karena adanya laporan KDRT yang sedang terjadi, Sarchi memutuskan untuk mengambil alih kasus ini dan segera menuju ke TKP. Yang ketika Sarchi CS tiba di lokasi, benar saja seorang istri telah babak belur akibat dipukuli oleh suaminya yang bernama Jimmy. Ini congornya. Alright, put a shirt on, let's go. You ain't locking me up. Put your hands behind your back, right now. Sarchi mencoba menangkap Jimmy dengan cara baik-baik, tetapi perhatiannya menjadi terbagi karena tiba-tiba anak dari keluarga tersebut muncul, yang momen ini dimanfaatkan oleh Jimmy untuk melukai tangan Sarchi. Lalu Jimmy bergaya mengajak Butler bertarung, tapi ternyata itu hanyalah acting karena Jimmy malah melarikan diri dari rumah. Ente. Mereka pun mengejarnya, di mana Butler mengikuti dengan berlari sedangkan Sarchi membawa mobil. Lalu saat Sarchi telah berhasil memotong pelarian, Sarchi melempar tongkat yang membuat Jimmy terjatuh dan akhirnya tertangkap. Singkat waktu, kini Sarchi CS telah berada di sebuah kebun binatang untuk menyelidiki kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh seorang ibu, di mana ibu dari bayi tersebut sampai saat ini masih bersembunyi di dalam kebun binatang dan belum ditemukan, sehingga Sarchi dan Butler bertugas untuk mencarinya. She split against the crowd, now we can't find her. She must be hiding somewhere. But we call for special ops. We need you guys to find them. Sarchi CS pun berkeliling dan berpencar untuk mempercepat pencariannya. Di sini mereka sedikit mengalami kesulitan akibat listrik di kebun binatang tersebut padam tanpa adanya alasan yang jelas. Lalu Sarchi memantau sekitar yang sekilas tidak ada keanehan, tapi tiba-tiba... Inilah pelaku pembuangan bayi yang bernama Jen, yang di sini terlihat bahwa kondisi Jen mengalami sebuah kelainan. Contohnya tadi saat dirinya menggaruk-garuk tanah, serta saat ini Jen berbicara tidak jelas saat diinterogasi oleh Sarchi. Mengira bahwa Jen hanya sedang merapal lagu akibat terpengaruh narkoba, membuat Sarchi tidak terlalu menanggapi hal itu, yang tiba-tiba mereka semua dikejutkan karena adanya orang lain lagi di kawasan tersebut dengan wajah aneh yang mencurigakan. Penjaga kebun mengatakan bahwa pria itu memang telah ada sejak tadi pagi untuk mengecat kandang singa, sehingga Sarchi berniat menginterogasi pria tersebut karena mungkin saja dirinya melihat pembuangan bayi yang dilakukan oleh Jen. Tetapi karena pria itu tidak menghiraukan, akhirnya Sarchi memutuskan untuk mengejarnya.
Sesampai di dalam, pria itu telah menghilang entah kemana, yang ternyata jeruji kandang singa tersebut juga telah terbuka sehingga kini Sarchi terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Jen akan dipindahkan ke rumah sakit ODGJ karena tingkahnya yang memang tidak seperti manusia normal. Yang di sini Jen diurus oleh seorang pendeta bernama Joe Mendoza, ini rainya. Dimana sebenarnya Joe ini memang telah mengenal Jen, dan Joe juga merupakan pendeta yang selama ini membimbing Jen. Joe Mendoza. She's one of my charges. Okay. Sarchi CS yang masih memikirkan insiden tadi malam, tiba-tiba mendengarkan kasus dari rekannya yang berisi tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian aneh semenjak basement rumahnya dicet, serta keluarga tersebut mendapatkan telepon dari ayahnya yang telah meninggal yang berisi kata-kata yang sama seperti yang dilantunkan oleh Jen. It's been down in that basement since it was painted 2 weeks ago, but that's where all the... Today she gets a call from her father saying shut the door. He's been dead for 7 years. Let me see that. Sarchi yang merasa bahwa kasus ini memiliki hubungan dengan pengecat misterius di kebun binatang serta adanya ucapan yang sama seperti ucapan Jen, memutuskan untuk mengambil alih dan segera mengajak Butler bergegas. We'll take the call. Radar? Sesampainya di lokasi, keluarga tersebut langsung menjelaskan tentang semua keanehan yang dialami semenjak basement rumahnya dicet, mulai dari suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri, bola lampu yang selalu putus meski baru beberapa saat diganti. Bahkan di rumah itu lilin pun tidak pernah bisa menyala. Mostly at night, coming from No matter how many times we get new, they... Candles won't burn. Setelah mendengar cerita itu, Sarchi CS langsung mencoba mengecek ke dalam basement, yang di sana benar saja mereka berdua menemukan sebuah benda yang bergerak-gerak dan... Ternyata itu hanyalah seekor tikus. Butler yang kesal serta ditambah aroma basement yang tidak nyaman memutuskan untuk naik ke atas. Sehingga kini Sarchi melanjutkan penelusurannya seorang diri menyusuri tempat itu. Sejauh ini tidak ditemukan hal aneh apapun hingga tiba-tiba... Di basement tersebut terdapat sebuah mayat pria yang telah membusuk yang bahkan isi tubuhnya sampai dipenuhi oleh serangga. Lalu setelah mayat itu dievakuasi, diketahui pria itu bernama Griggs merupakan orang yang mengecat basement tersebut. Lalu pemilik rumah juga menjelaskan bahwa saat itu Griggs mengecat basement dengan rekannya yang menggunakan penutup kepala. Sehingga kini terjawab bahwa rekan Griggs adalah pria aneh yang mengecat di kebun binatang. Hood. part of jacket. Karena kasus-kasus ini semakin terhubung, Sarchi bersama beberapa rekannya langsung mendatangi alamat Griggs, yang di sana terlihat kamar Griggs sangat tidak terurus dengan sampah yang ada di mana-mana, serta kecoa yang memenuhi ruangan. Anjing, gimana kalau tiba-tiba terbang? Di sini mereka kembali mendapatkan informasi, yaitu ternyata Jen dan Griggs merupakan sepasang suami istri, lalu juga terdapat foto Griggs bersama Jimmy alias si KDRT, serta satu temannya yang sudah pasti. Dirinya ini merupakan pria misterius yang terdapat di kebun binatang yang ternyata memiliki nama Mick Santino. Jimmy the wife beater. Santino. Sarchi CS pun meneruskan menyusuri tempat itu yang sekarang mereka menemukan sebuah keanehan, yaitu Griggs memiliki salib yang dibuat langsung dari bangkai kucing yang isi perutnya telah dibuang. Keesokan harinya, Joe menemui Sarchi di kantor polisi dan meminta agar Sarchi menyelidiki rekaman di kebun binatang saat Jen membuang anaknya. Lalu Joe menjelaskan bahwa ini bukanlah sekedar permasalahan biasa, melainkan ini adalah permasalahan mistis atau gaib yang berhubungan dengan iblis. Tetapi Sarchi yang merupakan seorang polisi tentu saja tidak mempercayai hal itu. Believe Jen's problem to be spiritual. If you see something strange or those recordings, please call me. I need to know. Lalu Sarchi dan Butler kembali menelusuri kasus semalam yang ternyata Griggs CS merupakan mantan militer yang bertugas di Irak yang sempat kita lihat di awal film tadi. He and our wife beater Jimmy served in Griggs' platoon in Iraq.
Sarchi CS mulai melihat rekaman di kebun binatang yang tampak saat itu Santino sedang mengecat sebuah tulisan di tembok. Tak lama Jen datang lalu mereka berdua berhadap-hadapan yang disusul oleh Jen membuang bayinya. Santino melanjutkan pengecatan tembok yang jelas di sini ada keanehan karena jika dirinya manusia normal sudah pasti akan merespon aksi Jen yang membuang bayi tadi, dan di sini Sarchi mengalami sedikit gangguan, yaitu dirinya mendengar suara-suara aneh padahal rekaman CCTV itu tidak memiliki suara. Static. It's like a bad connection. There's no sound yet. These clips are silent. Di rekaman itu juga terlihat ternyata Santino lah yang mengeluarkan singa dari kandangnya, seolah-olah singa itu bisa diajak berbicara dan menurut begitu saja. Lalu tiba-tiba Sarchi kembali mengalami gejala aneh dengan melihat seorang pria berlumur darah. Mencoba bertanya ke Butler apakah dirinya melihat hal yang sama, tapi ternyata Butler tidak melihat apapun atau mendengar suara aneh apapun. Bahkan mereka sampai mengulang rekaman itu, sehingga hal ini semakin membuat Sarchi merasa bingung. Are you okay? Sarchi pun mengunjungi rumah Jimmy seorang diri untuk menyelidiki kasus ini yang kebetulan hanya ada istrinya Jimmy di sana. Lalu si istri menjelaskan bahwa dirinya juga mengenal rekan Jimmy tersebut dan mengatakan bahwa Santino dan Griggs pernah mengecat ruangan kerja Jimmy. 2 weeks ago, Jimmy, they came over and started painting Jimmy. Sarchi mengecek ruangan itu yang di sana terlihat banyak bekas goresan. Lalu istri Jimmy kembali menjelaskan bahwa suaminya sering bertingkah laku aneh dengan mencakar-cakar tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai kukunya berdarah. Yang hal ini sama seperti tingkah Jen saat berada di kebun binatang. Where he claws at things. Do you use any drugs? Mental problems? Si istri menambahkan bahwa Jimmy bertingkah laku aneh seperti itu semenjak dirinya kembali dari perang. Lalu Sarchi meminta izin untuk mengecek ruangan Jimmy lebih lanjut untuk mencari tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Mind if I stay for a bit? Take a look at these. It's all footage from the war. Di sana Sarchi menemukan sebuah goresan aneh di balik cat dan memutuskan untuk memeriksanya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan anak Sarchi yang bernama Christina yang saat ini sedang tertidur pulas tiba-tiba mendapat gangguan suara yang membuatnya ketakutan. Kembali ke Sarchi yang sekarang telah berhasil mengupas cat tersebut dan mendapatkan sebuah teka-teki tulisan aneh di tembok. Lalu tiba-tiba lampu menjadi padam sehingga Sarchi terpaksa mengecek lokasi sekitar dan... Jimmy muncul menyerangnya dengan tingkah aneh yang tidak normal. Lalu Jimmy pergi begitu saja dengan melompat dari jendela menghilang tak tahu entah kemana. Tak lama, lampu kembali hidup dan Sarchi kembali mengecek ruangan Jimmy untuk memeriksa rekaman perangnya. Di situ terlihat Jimmy dan Santino menemukan lokasi aneh dalam goa yang dipenuhi oleh banyaknya tengkorak manusia. Serta di tempat itu terdapat sebuah tulisan aneh yang sama persis dengan tulisan yang berada di ruangan Jimmy saat ini. Tak membuang waktu, Sarchi langsung mendatangi Joe di rumah sakit jiwa untuk menemui Jen dengan niat mencari informasi lebih lanjut. Di sini terlihat bahwa kondisi Jen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, alias masih bersikap aneh tak jelas seperti sebelumnya. Do you know a man named Santino? That's right. Mick Santino. Ternyata Jen mengenal Santino dan alasan Jen menemui Santino di kebun binatang saat itu karena adanya sebuah pesan. Namun entah apa pesan yang dimaksud karena saat Sarchi mencoba bertanya lebih lanjut, Jen malah berbicara dengan bahasa Latin yang tidak bisa dimengerti. Tak menyerah begitu saja, Sarchi tetap berusaha mencari informasi dari Jen yang semakin di luar kendali, hingga tiba-tiba Jen menggigit lengan Sarchi dengan sangat kuat. Namun untungnya Joe selaku pendeta mampu membaca mantra untuk menenangkan Jen. Lalu Jen menyebutkan sebuah nama, Marvin. Joe dan Sarchi pun memutuskan untuk minum sambil membahas kasus ini. Di sini Joe menjelaskan bahwa tulisan ini merupakan pesan untuk roh Babel atau bisa dibilang semacam iblis, di mana pesan itu dianggap sebagai pintu masuk iblis ke dunia manusia. These are messages to the spirits of Babylon, but the Latin here refers to providing a
The message here provides a point of entry for the money. Lalu Joe menunjukkan sebuah rekaman suara saat Joe dahulu mengusir roh jahat. Tujuan Joe di sini hanya agar Sarchi sadar bahwa kasus ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan akal nalar manusia dan agar Sarchi percaya bahwa iblis itu memang ada. Joe menambahkan bahwa iblis dapat mengetahui semua rahasia seseorang seperti yang dilakukan Jen tadi saat menyebutkan kata Marvin kepada Sarchi, namun Sarchi memilih untuk tidak membahas hal itu. You know things they could not have known. Marvin, the name Jen mentioned to you. Saat pulang ke rumah, istri Sarchi menceritakan tentang kejadian anak mereka yang mengalami gangguan di kamar. Mendengar cerita itu, Sarchi langsung mengeceknya. Terlihat tidak ada keanehan apapun, tapi tiba-tiba Sarchi melihat seorang pria berlumur darah seperti yang pernah terjadi sebelumnya saat sedang menonton rekaman CCTV kebun binatang. Keesokan harinya, Sarchi mengajak Joe untuk menonton rekaman CCTV itu, dan setelah melihat perilaku Jen dalam rekaman, Joe menyadari bahwa pesan yang dibuat oleh Santino dapat mempengaruhi orang-orang yang memiliki jiwa lemah, ya contohnya seperti Jen, Griggs, dan Jimmy, sedangkan untuk yang berjiwa kuat seperti Sarchi ataupun Joe, maka mereka tidak akan terpengaruh saat melihat tulisannya. Who are susceptible can become possessed when they see this. Kini terjawab sudah bahwa semua ini berasal dari Santino yang melihat pesan pertama kali di dalam goa yang berada di Irak, sehingga untuk menyelesaikan semua kasus ini dan agar hal ini tidak menambah korban jiwa, maka mereka harus menangkap dan menghentikan Santino. Santino saw this message in Iraq. This man is doing must be stopped. He can't be allowed to. Lalu Sarchi menceritakan tentang dirinya yang melihat bayangan pria berlumur darah, serta belakangan ini Sarchi sering mendengar suara-suara aneh di kepalanya, dan Joe menyimpulkan bahwa Sarchi memang memiliki keistimewaan untuk merasakan dunia lain, yang hal itu juga merupakan alasan mengapa Sarchi memiliki insting yang kuat sampai dijuluki sebagai radar. The children's voices, the wet thump, and I keep hearing them. Those hunches you get, what your partner calls your radar, you can sense what others can't. It is a spiritual. Tak membuang waktu, Sarchi CS langsung segera menuju ke alamat Santino, tapi ternyata saat ini Santino sedang tidak berada di apartemennya, sehingga mereka memutuskan untuk berpencar menunggu Santino muncul lalu menyergapnya. Wait out front. I'll take the back. Pop him when he Sementara itu, Christina yang sedang bermain di kamarnya lagi-lagi mendapat gangguan gaib, yaitu mendengar suara garukan lantai, serta kali ini pintu kamarnya tertutup rapat hingga tidak dapat dibuka olehnya. Kembali ke Sarchi. Sembari menunggu Santino muncul, Joe menjelaskan bahwa sekarang ini keselamatan Sarchi beserta keluarganya bisa saja terancam, sehingga Joe menyarankan agar Sarchi mengakui dosanya serta berserah diri kepada Tuhan untuk menyelesaikan kasus ini. I can't help you any further unless you humble yourself. You're dealing with Sarchi. You cannot fight it in the usual way. Tak lama, Santino terlihat menuju ke apartemennya, sehingga Sarchi langsung menghubungi butler untuk menyergap ke dalam, sedangkan Joe diperintahkan di mobil saja menunggu Sarchi kembali. Don't be deceived by his tricks. Sesampai di dalam, mereka langsung menerobos masuk, tetapi ternyata Santino lagi-lagi tidak ada di sana, dan tiba-tiba lampu apartemen padam tanpa alasan yang jelas. Sarchi mulai mendengarkan suara aneh yang bisa didengar oleh dirinya sendiri, tapi mengingat penjelasan Joe sebelumnya bahwa hal itu merupakan kelebihan, Sarchi mulai menelusuri kemana sumber suara tersebut dan... Telat beberapa detik saja saat Santino pergi menggunakan lift, sehingga kini mereka berpencar untuk mengejarnya. Butler segera melewati jalur tangga, sedangkan Sarchi masih menunggu melihat di mana lift itu berhenti untuk menyusulnya. Sesampainya di basement, Sarchi mendengar suara Santino. Hanya saja Sarchi tidak mengetahui di mana Santino berada. Sarchi terus menyusuri basement tersebut hingga tiba-tiba terjadilah sebuah keanehan yang membuatnya terpaksa berlari. Melihat hal itu, Joe langsung bergegas menyusul ke dalam. Di sisi lain, Sarchi sekarang berada di sebuah tempat yang terdapat piano, lalu disusul dengan kehadiran Santino di belakangnya dan...
Ternyata Jimmy berada di dalam piano tersebut yang sekarang mencekik Sarchi, sedangkan Santino sendiri kini kembali pergi dari tempat itu meninggalkan Sarchi bertarung melawan Jimmy. Di saat bersamaan Butler yang masih menuruni tangga harus terjatuh akibat ulah Santino, terjadilah pertarungan di antara mereka. Butler sempat memberikan perlawanan seimbang, namun karena Santino bukan sekedar manusia biasa, membuat Butler kalah dan tak berdaya, hingga akhirnya Butler tewas karena Santino menusuk jantungnya. Sementara itu, Sarchi yang hampir tewas karena dicekik oleh Jimmy masih tertolong atas kehadiran Joe yang langsung merapalkan mantra. Jimmy mencoba memberi perlawanan, tetapi Joe berhasil memenangkan pertarungan tersebut sehingga kini Jimmy dapat tertangkap. Lalu Sarchi langsung segera pergi mencari Butler dan sekarang dirinya mengetahui bahwa Butler telah tewas. Atas semua insiden yang telah terjadi, kini Sarchi mulai mengikuti saran dari Joe untuk berserah diri kepada Tuhan dan mengakui semua kesalahannya. Sehingga kini terjawab bahwa Marvin alias nama yang disebutkan oleh iblis yang merasuki Jen saat itu merupakan nama seseorang yang telah dibunuh oleh Sarchi. I killed the mad father. The one Jane Craner mentioned back in her cell. I just kept hitting him. Over. Even after he was dead. Di sisi lain, Christina yang sedang tertidur sekarang mendapatkan gangguan yang lebih parah dari sebelumnya, di mana saat ini gangguan tersebut bukan hanya suara, melainkan mainan miliknya juga bergerak sendiri. Lalu saat Christina akan pergi dari kamarnya, ternyata Santino telah berada di sana. Di pagi hari, Sarchi yang sedang berada di perjalanan tiba-tiba dikagetkan dengan sesuatu yang menimpa mobilnya, dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Jen yang bunuh diri dengan melompat dari rumah sakit jiwa. Tak lama, Sarchi mendapat panggilan dari rumahnya karena memang Sarchi belum pulang sejak tadi malam. Berpikir bahwa istrinya yang menelpon, tapi ternyata itu adalah Santino yang menjelaskan bahwa Santino lah yang mempengaruhi agar Jen melompat dari rumah sakit. Menyadari bahwa istri dan anaknya sedang dalam bahaya, Sarchi langsung bergegas pulang sambil menghubungi anggota polisi untuk membantunya. Dan sesampai di rumah, Santino langsung mengatakan bahwa keluarga Sarchi sudah tidak ada di sini. Sarchi yang geram langsung memukul dan memborgol Santino pada pipa gas. Namun Santino ternyata mampu melepas pipa itu. Yang tak lama para polisi tiba dan berhasil meringkus Santino. Setelah dibawa ke ruangan interogasi, Sarchi mencoba kembali bertanya tentang di mana keberadaan keluarganya. Tapi Santino malah bertingkah di luar kendali, sehingga kini Sarchi memutuskan untuk mengikatnya dengan kuat dan menyelesaikan semua ini bersama Joe dengan ritual pengusiran iblis. We'll perform the exorcism now. Joe memberikan sebuah buku atau kitab kecil kepada Sarchi dan menjelaskan bahwa ritual ini terdiri dari beberapa tahap dengan rintangan masing-masing di setiap tahapannya, dan Sarchi diperintahkan agar tidak terpengaruh pada setiap rintangan serta harus tetap fokus menjalankan ritual. During each stage you will do exactly as I say. Do you understand? Dimulailah tahap pertama dengan Joe yang merapal mantra, yang hal itu langsung membuat iblis pada tubuh Santino mengamuk, sampai-sampai Sarchi hampir tidak sanggup menahan auranya. Namun untung Joe segera menyelesaikan tahap ini sehingga semuanya kembali terkendali. Are you okay? Can you continue? Santino bersikap seolah-olah dirinya telah sadar, yang hal ini hampir membuat Sarchi terpengaruh. Namun Joe menjelaskan bahwa ini adalah tahapan kedua di mana iblis tersebut memang sengaja berpura-pura pergi untuk membohongi mereka. Who are you people? What am I doing here? He's trying to hide behind the personality of the possessed. Joe kembali membacakan mantra yang membuat Santino berteriak sampai menimbulkan luka di dahinya. Lalu tiba-tiba lampu menjadi padam sementara yang menandakan bahwa tahap ketiga akan segera dimulai, di mana pada tahap ini iblis akan berkomunikasi langsung kepada mereka. This is the break point. We're about to hear the voice.
Iblis tersebut memancing emosi Joe dengan menceritakan bahwa Jen telah mati akibat pengaruhnya. Ditambah iblis tersebut juga mengatakan bahwa putra serta istri Joe juga akan diambil, yang hal ini hampir membuat Joe terbawa emosi. Namun untungnya Sarchi berhasil menahan Joe. Stop! You're talking to it. Stop! Joe kembali merapal mantra lalu menanyakan siapa nama iblis pada tubuh Santino, dan sekarang Sarchi lah yang mampu mendengarnya, sehingga kini mereka mengetahui bahwa iblis itu bernama Jungler, tidak pakai min 1. My name What is it? Says it's called. Setelah berhasil mengetahui nama iblis tersebut, mereka langsung masuk ke tahap selanjutnya, yang kali ini gangguannya bertambah berat bahkan sampai membuat kaca menjadi pecah, telinga sakit, serta Santino kini berhasil melepaskan diri, tetapi untung Joe mampu mengatasi itu hingga akhirnya Santino terlepas dari kutukan iblis. Setelah tersadar, Santino langsung membisikkan lokasi keluarga Sarchi, dan singkat waktu kini Sarchi bersama pasukannya mendatangi lokasi itu dan berhasil menemukan keluarganya kembali. 7 bulan kemudian, sekarang Sarchi telah memiliki anak kedua yang diberi nama Danilah. Lalu film pun berakhir dengan penjelasan bahwa sejak saat itu Sarchi pensiun dari kepolisian dan melanjutkan hidupnya bekerja menjadi rekan Joe hingga sekarang. Nggak tahu kerja apa, mungkin ngusir-ngusir setan. Ralph Sarchi, do you renounce? I renounce all evil. Tamat. Tidak ada yang bisa dibahas lebih lanjut karena memang film ini mengisahkan sebuah kisah nyata berbau mistis atau gaib yang sudah jelas berada di luar nalar. Hanya satu yang sedikit mengganjal, yaitu Jimmy kan di sini telah ditangkap atas kasus KDRT, tetapi mengapa tiba-tiba telah bebas begitu saja? Pesan singkat yang bisa kita petik dari kisah ini adalah berhati-hatilah dalam setiap langkah yang Anda lakukan, jangan sampai Anda menyesal saat semua itu hanya menjadi kenangan tanpa bisa diulang. Seperti kasus Sarchi yang terlalu fokus dalam bekerja sampai lupa memperhatikan keluarganya, untung aja mereka semua selamat. Saya Hans pamit undur diri, bye.